Karena kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau mengundang hadirat Tuhan, hadir di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya ketika Engkau hadir, kuasa yang luar biasa, kuasa dari sorga turun di tengah-tengah kami, dan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Kami yang datang dengan masalah, kami pulang dengan membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Yang datang dengan sakit penyakit, pulang dengan membawa kesembuhan daripada Tuhan. Yang datang dengan keterikatan akan pulang dengan kebebasan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan mulai ibadah kami, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, setiap hati yang rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Boleh lambaikan tangannya siapa yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya, semua diberkati Tuhan, amin. Pagi hari ini kita mau datang di hadirat Tuhan dengan hati yang bersuka cita, amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu ajaib yang akan menolong setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari dengan hati bersuka cita kita memuji Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira.
Puji Tuhan, amin. Karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita bersuka cita karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Kita datang dengan hati yang bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Mari seluruh jemaat Tuhan angkat tangan buat Tuhan, katakan bersuka. Semua lambaikan tangannya buat Tuhan. Haleluya. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Mari angkat tangannya lebih tinggi lagi, katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka
memuji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya.
tetap tinggal berdiri. Sebentar lagi kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita terima firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, supaya ketika firman Tuhan ditaburkan, firman itu mendapat tempat terbaik di dalam hati kita. Haleluya, kami mau sembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau yang menentukan jalan-jalan untuk kami lalui ya Tuhan. Sebab itu kami mau berserah kepada Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Di tangan-Mu ini janjiku, selama hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Kita naikkan pujian ini langsung di hadapan Tuhan. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu selamanya. Mari berseru. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu.
mau menolong kita hari ini. Haleluya, haleluya. Ini hati kami ya Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami mau percaya Engkau, sekalipun keadaan kami tidak mudah, tangan Tuhan yang akan menolong kami. Setiap hati yang lapar dan haus akan Engkau. Engkau memulihkan setiap jiwa yang rindu akan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa kami ya Tuhan? Kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sebab itu kami mau percaya, kami mau berserah kepada-Mu. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami rasakan kuasa-Mu, kami rasakan jamahan-Mu ya Tuhan. Haleluya,
kebaikan-Mu Tuhan membuat hidup kami, membuat kami terpesona sampai hari ini Tuhan. Ada banyak tantangan, persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Tetapi kalau hari ini kami ada Tuhan, semua hanya karena kekuatan dan kehebatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami kuat semua karena jamahan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Kami mampu semua karena Tuhan yang hebat dan luar biasa itu. Di hari ini Tuhan, kami telah melakukan bagian kami, yaitu memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, bagian-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan Allah, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga firman-Mu yang disampaikan hari ini benar-benar isi hati Tuhan yang akan dibagikan di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang akan menegur kami hari ini. Firman-Mu yang akan menasehati kami hari ini. Firman-Mu yang akan menuntun kami untuk tetap berjalan dalam kebenaran hari ini Tuhan. Sehingga perjalanan hidup kami, iman kami tetap terus ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, roh yang sama juga Tuhan berikan bagi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, yaitu Roh Kudus menguasai hati kami sehingga firman-Mu bertumbuh, berakar, berbuah dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk dan waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba Tuhan yang melayani. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di sini biasanya haleluya, apa salam, apa selamat pagi. Halo, selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah mengaruniakan kasih dan rahmat-Nya sehingga saya dalam keadaan sehat dan ada di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Robert Rumokoi, ya, bersama majelis jemaat dan aktivis gereja yang telah memberikan kesempatan untuk saya dapat menyampaikan renungan pada pagi ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Petrus. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri ya, karena ada beberapa bahkan banyak yang saya juga nggak tahu ya. Saya Habil Susihadi, pelayanan di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, arah ke Gunung Kelut. Kalau Bapak Ibu mau main ke Kelut, ya silakan mampir 2 kilo dari Polsek Wates, ya ngiri itu 30 meter dari jalan raya. Ya, puji Tuhan, karena kasih Tuhan maka saya masih berada di tempat itu dan melayani jemaat yang Tuhan percayakan, ya.
Di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 dan ayat 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. Demikian bunyinya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca dalam ayat ini, maka tidak ragu lagi siapapun kita, dari manapun kita ini sebagai umat kepunyaan Allah. Ya. Kita adalah orang-orangnya Tuhan. Kita adalah miliknya Tuhan. Ya. Dari manapun kita berasal, tetapi ayat ini dengan jelas, kamu adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Ya. Meskipun di dalam ayat yang ke-10, dahulu kita bukan siapa-siapa. Dahulu kita hidup dalam kegelapan. Kita tidak mengenal Tuhan. Tetapi munculnya ayat 9 ini dijelaskan bahwa Tuhan yang di surga tempatnya turun ke bumi untuk mengentaskan kita semua dari berbagai latar belakang dan hidup dalam kegelapan, supaya diangkat dan dipindahkan kepada terang Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, dalam perpindahan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ada proses yang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan tidak serta-merta kamu pindah dari tempat ini ke tempat lain. Tapi ada usaha yang dikerjakan oleh Tuhan, sehingga dia harus turun menjadi manusia yang banyak mengalami penderitaan, bahkan dia menjadi manusia yang rela untuk menggantikan kita yang ada di posisi yang gelap, digantikan oleh Tuhan melalui kematiannya di kayu salib. Ya. Oleh sebab itu, dengan proses yang dijalani oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita, untuk memindahkan kita, maka di dalam ayat ini dijelaskan, karena kita sudah pindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, oleh sebab itu beritakanlah, ya, supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Dalam tema renungan hari ini adalah menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak masyarakat yang belum mengalami seperti yang kita alami. Mereka masih hidup dalam kegelapan. Mereka belum terlepas. Mereka belum mendapatkan jaminan keselamatan seperti yang kita
sudah dapatkan dari Tuhan karena sudah melalui proses di mana kita mau percaya kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai Allah dan Juru Selamat. Makanya kita harus menjadi teladan bagi mereka supaya mereka juga nantinya sama seperti kita. Karena tujuan Allah, misi Allah untuk datang ke bumi adalah untuk menyelamatkan setiap manusia. Kita yang sudah mengalami keselamatan lebih dahulu, maka kita harus menjadi teladan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka juga boleh sama dengan kita, adalah orang-orang yang diselamatkan dan menjadi umat kepunyaan Allah. Ya. Kalau kita melihat supaya memberitakan, ya ini pokoknya ya, inti yang kita mau sampaikan bahwa sesudah kita diselamatkan, maka kita harus memberitakan, ya, memberitakan perbuatan Allah yang besar itu. Ya, memberitakan dalam terjemahan lain itu dituliskan menyebarkan, ya, menyebarkan, memberitakan, menyebarkan itu menggunakan permisi, menggunakan mulut kita dengan cara berkomunikasi, dengan cara menyampaikan informasi atau dengan cara bercerita dan seterusnya. Tetapi dalam terjemahan lain lagi disebutkan kata memberitakan itu ditulis memperlihatkan. Ya. Kalau memberitakan, menyebarkan itu menggunakan perkataan kita dengan ucapan kita, maka kalau ditulis lagi supaya kita memperlihatkan perbuatan Allah untuk memindahkan kita dari kegelapan, dari kejahatan kepada terang yang ajaib, maka ini menggunakan action kita, ya, menggunakan seluruh gerakan kita, ya, memperlihatkan. Apa yang diperlihatkan? Yang diperlihatkan adalah proses di mana kita telah menikmati keselamatan dan sekarang kita adalah orang-orang yang benar-benar dijamin keselamatan kita oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Ya. Jadi kita sesudah diselamatkan, kita menjadi kepunyaan Allah. Kita bukan dipanggil sebagai orang yang hanya menikmati keselamatan, yang hanya percaya kepada Tuhan. Tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi masyarakat di mana kita berada. Panggilan Allah bukan hanya untuk supaya kita percaya kepada Dia, tetapi panggilan Allah supaya kita juga sesudah kita mendapat teladan sempurna dari Tuhan dan kita menikmati pembebasan dari Tuhan, maka kita juga harus menjadi teladan bagi setiap orang. Amin, Bapak Ibu. Halo. Ya. Ya. Mengapa? Karena di dalam banyak
ayat, banyak Alkitab yang menyebutkan bahwa kita harus menjadi teladan bagi setiap orang. Di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat 13 di sana dijelaskan, kamu adalah garam. Betul? Ya. Orang percaya, kalau di dalam 1 Petrus tadi orang percaya itu adalah umat kepunyaan Allah, tetapi di dalam Injil Matius ini dijelaskan bahwa, dituliskan bahwa kamu adalah garam. Bapak Ibu, garam itu tidak ada gunanya. Garam itu tidak berfungsi, tidak mendatangkan faedah kalau dia berdiam diri atau tidak digunakan oleh orang. Tetapi garam itu akan membawa manfaat kepada setiap orang, apalagi ibu-ibu, ya. Semua rata-rata membutuhkan garam. Dan garam itu akan bermanfaat ketika kita mengambil dan kita padukan dengan masakan-masakan kita. Artinya, bahwa garam itu dibutuhkan oleh setiap orang dan bukan hanya keluarga kita, bukan hanya jemaat, tetapi semua orang membutuhkan garam. Garam dapat memberikan rasa, garam dapat menahan kebusukan, dan garam itu banyak dibutuhkan oleh setiap orang. Kemudian kalau maju ke ayat berikutnya, Tuhan mengatakan bahwa kamu bukan hanya garam, tetapi kamu juga adalah terang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, Bapak Ibu, ketika sebuah kota yang di dalamnya dihuni oleh banyak orang, maka yang ada di dalam kota itu otomatis bukan hanya satu kelompok, dua kelompok, satu suku, dua suku, satu agama, dua agama, tetapi semua ada di dalamnya. Kota yang sembunyi tidak akan, kota yang ada terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi ketika terang itu memancar ke seluruh kota yang ada. Artinya bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan, umat kepunyaan Allah yang sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu, dibutuhkan baik di tengah kota, juga dibutuhkan setiap orang. Ya, itu keberadaan kita sebagai umat Tuhan. Ya. Kemudian kalau kita membaca lagi di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua, di sana dijelaskan kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Lagi-lagi umat kepunyaan Allah yang disebut garam, disebut terang, disebut surat terbuka, itu dilihat dan dibutuhkan oleh semua orang. Ya. Itu sebabnya sangat tepat sekali kalau tema ini adalah menjadi teladan di tengah
masyarakat. Karena bicara masyarakat itu sangat luas sekali. Ya. Dan satu lagi di dalam Yohanes pasal 12 ayat 3, Yohanes 12 ayat 3, maka Maria mengambil setengah minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bau semerbak di seluruh ruangan di mana Maria menuangkan minyak. Artinya sebuah keharuman, sebuah kehidupan yang memberkati, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang mampu memberikan support, memberikan spirit kepada orang. Ya. Itu sangat dibutuhkan baik di tengah-tengah mereka yang percaya kepada Tuhan maupun di tengah-tengah mereka yang akan binasa. Kalau kita melihat dalam konteks Yohanes 12 ayat 3 itu, bahwa di dalam ruangan tersebut, di rumah tersebut ada Yesus, ada murid-murid, baik murid-murid yang akan melanjutkan pekerjaannya sebagai rasul, tetapi di antara mereka juga ada murid yang akan meninggalkan Yesus, bahkan menjual Yesus serta mengkhianatinya. Tapi masing-masing menerima atau mencium aroma yang harum dari apa yang dituangkan oleh Maria. Itulah seharusnya keberadaan orang Kristen. Dimanapun berada, ya, kita harus dapat menebarkan bau yang harum. Apakah mereka orang percaya Tuhan ataupun tidak. Tuhan tidak berkata bahwa kamu adalah garam untuk orang-orang tertentu, terang untuk orang-orang Kristen, bukan, tetapi untuk semua orang. Ya. Dan kalau kita melihat semua dari apa yang kita sudah angkat beberapa pembacaan ini, semua mengarah kepada umat-umat Tuhan sesudah diselamatkan, sesudah menikmati kehidupan, sesudah menikmati jaminan keselamatan, supaya mereka dapat menjadi teladan sehingga akhirnya banyak yang menerima berkat, banyak yang membuat Tuhan dimuliakan, dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Meskipun panggilan Tuhan kepada setiap orang itu berbeda-beda, ada yang melalui mimpi, ada yang melalui pernyataan Tuhan secara khusus, namun juga ada di antara mereka yang percaya kepada Tuhan karena kesaksian dan melihat kehidupan anak-anak Tuhan yang memberkati. Lalu kira-kira teladan apa ya, yang sangat strategis dapat dilakukan oleh orang-orang percaya? Ya. Kalau kita membaca di dalam Kolose pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-6, Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Teladan yang bisa kita sampaikan adalah sebuah perkataan. Teladan yang dapat kita berikan kepada yang lain itu adalah ucapan kita. Ya. Kalau ucapan kita
didasari dengan kasih, ya, setiap kita berdialog ataupun kita berinteraksi dengan orang lain, maka kita melakukannya dengan penuh kasih, maka membuat lawan bicara kita pasti mereka merasa nyaman. Ya. Kadang orang itu bisa bicara lembut dengan orang lain, tetapi untuk bicara lembut dengan anak atau dengan istri, suami itu sulit. Betul enggak? Ya. Sering enggak kalau di gereja kita melihat orang, "Shalom Ibu Gembala, Shalom Bapak Gembala." Begitu nyampe rumah, matamu itu enggak mbok lihat ah. Aku lagi lapar, dari tadi belum makan. Masa kamu enggak mau segera bikin sarapan? Ya. Pernah enggak? Sering terjadi. Sementara di gereja sedang menyembah Tuhan, ya, angkat tangan. Tapi bukan berarti menyembah Tuhan, angkat tangan, berbahasa roh itu tidak boleh. Memang kalau Tuhan sedang karuniakan, lakukan itu. Ya. Tapi biarlah apa yang kita alami di gereja, juga kita barengi dengan apa yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Amin. Sehingga apa yang kita katakan, ya, baik di gereja maupun di rumah itu tidak berubah nadanya. Mengapa? Karena dari setiap perkataan maka orang itu bisa jadi sakit hati dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Ya. Karena banyaknya orang Kristen yang ngomongnya tidak bisa dipegang, maka banyak orang yang akhirnya mau ke gereja takut. Karena sering ditipu oleh orang Kristen. Ya. Makanya kalau tidak bisa menepati janji, jangan gampang kita menyampaikan janji. Kalau kita tidak bisa membayar apa yang kita katakan, lebih baik kita berdiam diri. Kalau kita sering berkata bahwa ibadah, saya selalu ikut ibadah jam 9, tetapi kita datangnya jam tengah 10 atau jam 10, lebih baik tidak usah bilang ibadahku jam 9. Ya. Berbicara seperti apa adanya. Tuhan pernah berkata bahwa setiap menyampaikan atau setiap menjawab segala sesuatu, katakan ya di atas iya dan tidak di atas tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat. Bahkan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-12, setiap ucapan yang disampaikan oleh seseorang itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi setiap kata-kata yang keluar dari setiap mulut kita itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita mungkin yang senang punya ide, punya usulan, ya, tetapi usulan itu hanya untuk dilakukan orang lain, hati-hati ya. Saya usulnya bagus, tapi tidak mau menerapkan. Biar itu diterapkan sana saja. Ya, usulnya bagus, tapi biar diterapkan yang lain. Ya ini. Ya, setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan. Ya.
Apalagi kalau kita suka mencaci maki, apalagi kalau kita suka gosip, semua apa yang kita katakan itu akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena gosip, oleh karena perkataan, orang bisa sakit hati. Ya. Orang bisa gagal, orang bisa tetap dalam kondisi kurang pinter. Ya. Itu karena dari kecil mungkin sering dibilang kamu itu bodoh, kamu itu bodoh. Setiap ketemu dibilang kamu itu bodoh. Akhirnya membentuk dia menjadi orang yang bodoh beneran. Ya. Dan ketika kita menyampaikan itu adalah sebuah semacam kutukan, ya, yang kita berikan kepada orang tersebut sehingga membuat orang ini benar-benar menggenapi apa yang kita katakan. Dan itu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita menyampaikan gosip dari kehidupan orang lain, besar pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, hendaklah ya, kata-katamu itu penuh dengan berkat, penuh dengan kasih, selalu menyampaikan sesuatu yang membuat orang lain itu nyaman, membuat orang lain itu mendapat kekuatan, mendapat penghiburan. Karena itu yang akan membuat orang lain juga menikmati berkat seperti yang kita nikmati. Kemudian yang kedua, bahwa teladan ini dapat kita tiru, dapat kita lihat, itu dari adanya sebuah perbuatan. Dari perkataan, perbuatan, maka itu juga akan mempengaruhi seseorang untuk menerima berkat seperti yang diterima oleh orang yang memberikan teladan. Jadi perbuatan ini atau tindakan itu berperan membentuk karakter orang lain melalui contoh nyata. Orang Kristen harus memberikan contoh yang nyata bagaimana menjadi seorang yang sudah menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Harus hidup bagaimana maka orang Kristen itu yang punya dan harus menampilkan kehidupan sebagai yang tertulis di dalam ayat yang saya sudah katakan, baik menjadi garam, terang dan seterusnya tadi. Kadang kita melihat beberapa orang yang tidak dapat menjadi berkat bagi orang lain, tapi justru menjadi batu sandungan. 95 saya masuk di Kediri dan saya ditetapkan untuk menjadi gembala itu sekitar antara 97, 99 lah, sekitar itu. Ya. Tetapi kadangkala saya melihat beberapa orang, jadi masalah itu kadang bukan hanya dari orang yang tidak baik, tapi dari orang yang baik pun masalah itu kadang muncul. Bahkan kadang teman-teman pendeta pun ya mungkin itu dipakai untuk menggosok atau mendewasakan ya. Kadang begitu melihat mendapat perlakuan yang tidak baik, ya, mendapat perlakuan yang
membuat saya benar-benar malu di tengah-tengah banyak orang. Ya. Rasanya kalau bukan ini panggilan Tuhan, untuk apa saya harus bertahan? Sementara di tempat itu masih ada orang dan bergaul dengan orang semacam itu. Ya. Jadi kadangkala orang melihat perbuatan orang Kristen, bahkan pendeta, itu merasa syok dan menjadi batu sandungan. Tetapi kalau kita adalah panggilan Tuhan, maka kita tidak dipengaruhi oleh apa yang mereka perbuat. Ya. Tetapi sebagai orang yang sudah menjadi kepunyaan Tuhan, mari kita setidaknya memberikan teladan yang membuat orang lain bukan kita menjadi batu sandungan, tetapi membuat mereka menikmati kenyamanan dan kerinduan besar untuk percaya kepada Tuhan. Jadi dua hal inilah yang mampu membuat orang akhirnya menerima Tuhan. Dua hal ini yang mampu mengubah seseorang menjadi sama dengan orang yang memberikan teladan. Orang yang memberi teladan itu diselamatkan, diberkati, maka orang yang meneladani itu pun juga diselamatkan dan diberkati. Ya. Kalau kita sudah mendapatkan atau menyampaikan teladan kita melalui perkataan dan perbuatan, apa dampak besarnya yang akan dialami oleh masyarakat? Ya. Kalau kita di tengah-tengah kita bekerja, di tengah-tengah kita bermasyarakat, baik cara kita berbicara, cara kita bertindak tanduk, maka membuat kita merasa nyaman dan senang. Ya. Maka itu sangat mungkin orang tersebut bisa percaya kepada Tuhan. Ya, di dalam pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16, bahwa ketika orang melihat perbuatan baik, ketika orang melihat orang Kristen yang dapat menjadi teladan, ketika orang melihat bahwa orang-orang yang sudah dientaskan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, memiliki gaya hidup dan memiliki sebuah teladan yang baik, maka di situ dijelaskan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik itu memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi yang pertama, bahwa ketika kita dapat menampilkan kehidupan yang baik, ya, menampilkan teladan yang mampu memberkati orang lain, maka yang dimuliakan adalah Bapa di surga. Ya. Bapa di surga tidak dihujat. Ya. Orang tidak takut masuk gereja, orang tidak takut percaya kepada Tuhan, karena melihat keberadaan orang-orang Kristen yang mampu memberkati orang lain. Kemudian ketika kita dapat menampilkan perbuatan baik itu, maka akan membuka akses untuk orang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya. Banyak akhirnya orang yang percaya kepada Tuhan, di samping mereka memuliakan Tuhan, mereka juga menerima Tuhan sebagai Allah dan juru selamat. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid yang di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya.
Saya yakin pengalaman di tempat ini akan terulang kembali ya. Beberapa tahun lalu ya, kalau tadi saya bercerita-cerita dengan Bapak Gembala, sempat mencapai 1.000 lebih di tempat ini ya. Dan saya percaya ini pun akan dipulihkan ketika anak-anak Tuhan yang terus meningkatkan ya, bukan tidak menjadi teladan, tetapi meningkatkan untuk menjadi teladan ya. Dan kita semakin kita menjadi teladan yang baik dan dapat diterima di semua kalangan, maka Bapa di surga dimuliakan dan banyak orang yang menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan. Seperti pengalaman yang ada di Kisah Rasul ini. Ketika orang-orang melihat apa yang dikerjakan oleh para rasul dan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka mereka menjadi takjub, mereka memuliakan Allah dan mereka menyerahkan diri dan percaya menerima Tuhan sebagai juru selamat. Siapapun kita, dari manapun kita, berapapun usia kita layak untuk menjadi teladan karena kita adalah umat kepunyaan Allah. Itu sebabnya tingkatkan terus untuk menjadi teladan di tengah-tengah, baik di keluarga, di tengah-tengah kita berusaha ataupun di tengah masyarakat yang luas. Maka Tuhan pasti akan memberkati, Tuhan akan menolong kita. Sama-sama kita berdoa. Haleluya. Oh Tuhan, semailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, oh Tuhan, Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ini kami Tuhan, selama kami masih mampu dan kami kuat, pakailah kami untuk dapat menjadi teladan di manapun kami berada, baik dalam perkataan maupun dalam tindakan Tuhan. Karena ada saat di mana kami tidak mampu untuk melaksanakan setiap tugas-tugas sebagai terang garam dan surat terbuka.
Itu sebabnya selama kami mampu, Tuhan pakai kami. Dan biarlah Roh-Mu kuat bekerja dalam setiap hidup kami. Supaya dari hari ke hari, maka kami menjadi gereja-gereja yang mampu mempengaruhi, memberikan teladan kepada setiap orang, ya Tuhan. Dan Engkau terus memberkati pelayanan di tempat ini, memberkati jemaat-Mu di tempat ini, ya Tuhan, untuk dapat menebarkan bau harum, menebarkan, menyinarkan terang kemuliaan-Mu. Engkau akan buat gereja di tempat ini semakin bertumbuh, semakin kuat melangkah, sehingga di dalam bekerja bersama-sama dengan hamba-Mu di tempat ini, maka pekerjaan Tuhan di tempat ini akan terus bertumbuh. Kualitas, kuantitas, fasilitas akan berjalan bersama-sama, sebagaimana pengalaman, oh Tuhan, para rasul-rasul itu pun akan terjadi di tempat ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, dengan kesederhanaan di dalam hamba-Mu menyampaikan renungan ini, Engkau akan terus berbicara kepada jemaat-Mu melalui cara-Mu Tuhan, sehingga firman Allah akan terus membawa kami untuk lebih hari, lebih memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, dan saya mengundang para kolektor maju ke depan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami sudah memuliakan Tuhan dan kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu pagi hari ini, ya Tuhan. Tiba saatnya kami juga akan memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan kami. Kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan dengan hati yang sukacita, sukarela untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah apa yang dapat kami berikan sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siapkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari
besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Anugerah yang memulihkan hidup kami. Anugerah yang menyelamatkan hidup kami. Anugerah yang mengubahkan hidup kami semua. Yang menjadikan kami semua meneladani Engkau ya Kristus. Sehingga hidup kami boleh menjadi teladan dalam keluarga kami, di masyarakat luas. Apapun yang kami kerjakan adalah meneladani Engkau ya Kristus. Teladan kasih itu, teladan peduli itu, melayani menjadi bagian dalam hidup kami semua. Kami mengucap syukur, kami percaya melalui ibadah ini kami kembali diteguhkan, kami kembali dikuatkan dan diberkati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Habil Susi Hadi yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan. Tuhan tolong berkati dalam pelayanan jemaat yang dilayani, tugas tanggung jawabnya di dalam majelis wilayah. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami semua jemaat Tuhan yang sudah hadir, yang sudah melayani, yang sudah terlibat, kami percaya berkat penyertaan anugerah-Mu itu menjadi bagian dalam hidup kami semua. Di dalam keluarga, pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam perjalanan kami, bahkan dalam pelayanan kami. Seluruh area dalam hidup kami tidak terlepas daripada penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan sukacita, dengan syukur. Terimalah segala berkat anugerah, rahmat dari Bapa, cinta, kasih, karunia dari Putra yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang Dia kerjakan sempurna di atas kayu salib, menyelamatkan kehidupan kita semua. Di dalam persekutuan Roh Kudus yang memberikan sukacita, penghiburan, damai sejahtera melimpah-limpah dalam kehidupan kami semua. Mulai saat ini, esok, sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita semua. Didapatilah hidup yang terus menjadi teladan. Kami terima berkat-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua, puji Tuhan.